Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Dian Nuswantoro Semarang untuk tahun ajaran 2022-2023. Nah, untuk yang kali ini aku bakal ngebahas yang PMDK 2 ya. Jadi merupakan salah satu jalur yang mungkin bisa memberikan kesempatan untuk kalian nih untuk masuk ke Udinus tanpa tes. So, buat kalian yang udah penasaran, yuk langsung simak videonya sampai akhir ya. Oke, kita ke informasi yang pertama nih. Kira-kira mungkin ada yang masih bingung, apa sih itu PMDK? Jadi jalur PMDK adalah jalur penerimaan mahasiswa baru tanpa tes atau jalur prestasi untuk program vokasi, strata 1 dan juga diploma. Jadi untuk seleksinya ini berdasarkan prestasi akademik dan juga non-akademik siswa yang ditunjukkan dengan nilai rapor dan juga piagam penghargaan nih teman-teman. Oke, kita next ke informasi yang berikutnya nih, yaitu mengenai jadwal pendaftaran. Nah, karena yang aku ambil ini PMDK 2 ya, jadi untuk pendaftarannya ini dibuka dari 6 Desember 2021 sampai 5 Februari 2022. Sedangkan untuk pengumumannya nanti insya Allah bisa kalian lihat ya hasilnya tanggal 7 Februari 2022. Dan untuk registrasinya ini dibuka sampai tanggal 11 Maret 2022. Jadi dicatat ya teman-teman ya, jangan sampai ada mungkin yang rentang waktunya kelewatan. Karena mungkin bisa jadi suatu yang fatal ya, karena ini berhubungannya dengan suatu tanggal yang memang sudah ditetapkan. Oke, kita next ke info berikutnya adalah mengenai fasilitas. Kira-kira fasilitas apa aja sih yang mereka berikan? Jadi untuk fasilitas di PMDK ini adalah bebas tes dan juga mendapatkan keringanan uang sumbangan pengembangan institusi atau USPI dari 0 sampai 100%. Nah, ini disesuaikan dengan prestasi akademik dan juga non-akademik yang dimiliki dan juga harus ditunjukkan dengan nilai rapor dan piagam kejuaraan. Nah, untuk piagam kejuaraan ini jika memiliki ya teman-teman ya. Oke, kita next yang berikutnya adalah mengenai fakultasnya. Kira-kira fakultas apa aja sih yang dimiliki oleh Udinus? Yang pertama adalah Fakultas Ilmu Komputer, terus ada Fakultas Teknik, lalu ada Fakultas Ilmu Budaya, ada juga Fakultas Kesehatan, dan ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, ini kalau kita lihat-lihat cukup menarik ya dan cukup lengkap juga nih. Jadi mungkin kalau kalian yang suka dengan ilmu komputer boleh masuk ke komputer, atau mungkin yang suka dengan dunia kesehatan boleh mencoba untuk masuk ke Fakultas Kesehatan, atau mungkin yang ingin memperdalam ilmu bisnisnya bisa masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, kita next ke info berikutnya adalah mengenai syarat pendaftaran. Nah, ini penting banget ya untuk teman-teman cermati. Semoga nanti tidak ada yang kelewat dan jangan sampai ada syarat yang ternyata kalian belum melengkapi nih. Oke, kita ke syarat yang pertama adalah kalian merupakan siswa kelas 12 tahun 2021-2022 atau lulusan 1 tahun sebelumnya ditunjukkan dengan rapor atau surat keterangan dari sekolah. Nah, artinya ini kalian gak harus kok angkatannya 2021-2022. Jadi untuk angkatan tahun kemarin ini juga masih diperbolehkan untuk mendaftar. Nah, yang berikutnya adalah kalian memiliki keadaan sehat jasmani dan rohani ya teman-teman ya. Jadi memang harus benar-benar dijaga nih kesehatan jasmani dan juga rohaninya. Nah, yang ketiga adalah kalian membayar biaya formulir 100.000. Dan untuk formulir ini bisa didapatkannya melalui dibeli di guru BK sekolah atau bisa juga melalui Biro Admisi Udinus atau bisa juga didapatkan melalui online. Nah, berikutnya yang keempat adalah fotokopi rapor dengan nilai rata-rata kelas 10 sampai 11 itu minimal 80 atau direkomendasikan oleh guru BK. Nah, ini untuk kalian yang angkatan 2021-2022. Akan tetapi untuk kalian lulusan 2021 maka untuk rata-rata nilai rapor kelas 10, 11 dan juga 12 adalah minimal 8,0. Nah, ini diperhatikan baik-baik ya teman-teman ya. Mungkin bisa kalian hitung nih kira-kira nilai rapor kalian itu berapa.
Oke, kita next ke info berikutnya adalah mengenai fotokopi piagam. Nah, ini jika ada ya, artinya mungkin memang tidak diwajibkan. Jadi kalau semisal kalian memang punya piagam kejuaraan, silakan diikutkan aja. Tapi kalau semisal nggak ada ya udah nggak apa-apa. Yang berikutnya ini adalah nah, ini syarat juga ya yang harus kalian penuhi. Jadi untuk tidak buta warna bagi calon mahasiswa yang memilih prodi di Fakultas Kesehatan, prodi Desain Komunikasi Visual, dan juga prodi Teknik Biomedis nih teman-teman. Jadi mungkin dari sekarang ya sudah diperiksa untuk kesehatan matanya, kira-kira kalian menderita buta warna atau tidak. Karena memang ada beberapa program studi yang syaratnya adalah kalian tidak boleh buta warna. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya nih ada syarat tambahan juga. Jadi untuk program studi rekam medis dan juga program studi informasi kesehatan, maka ada batas minimal tinggi badan, yaitu untuk perempuan adalah 140 cm dan untuk laki-laki 145 cm. Nah, siapa nih? Ayo, kira-kira berapa ya untuk tinggi kita, diukur dulu mungkin dari sekarang ya teman-teman ya. Apakah kalian memenuhi persyaratan tinggi badan ini kalau mau masuk ke program studi rekam medis ataupun informasi kesehatan. Oke, kita lanjut ke informasi yang berikutnya adalah mengenai beasiswa. Mungkin dari kalian ada yang tanya, ya kira-kira di Udinus ada nggak sih beasiswa? Jadi bagi kalian mahasiswa yang berprestasi baik itu di bidang akademik ataupun di bidang non-akademik, ini tersedia berbagai macam beasiswa. Nah, diantaranya adalah beasiswa Yayasan Dian Nuswantoro, terus ada beasiswa PPA dan BBM, ada beasiswa Super Semar, beasiswa Pemprov, dan juga beasiswa yang lainnya. Nah, untuk persyaratannya apa? Mungkin kalian bisa ulas lagi nih di website dari si Universitas Dian Nuswantoro. Oke, kita next yang berikutnya adalah mengenai berkas persyaratan registrasi atau daftar ulang ya teman-teman ya. Jadi buat nanti kalian yang sudah dinyatakan lolos, kira-kira apa sih yang perlu kalian persiapkan? Yang pertama adalah bukti pembayaran biaya paket registrasi. Yang kedua, surat pengumuman diterima dari di Udinus ya. Terus yang ketiga adalah materai 10.000, ini sebanyak 2 lembar. Ingat ya teman-teman ya, materinya yang 10.000, jangan sampai keliru nih sama yang 3.000 atau 6.000. Nah, yang keempat adalah fotokopi STTB atau ijazah dilegalisir. Nah, ini dapat disusulkan ya, karena mungkin ada beberapa yang memang ketika kalian sudah mau registrasi daftar ulang ternyata ijazahnya belum keluar. Nah, selanjutnya adalah fotokopi kartu keluarga atau KK. Lalu yang berikutnya adalah surat keterangan bebas nafsa dari rumah sakit atau poliklinik Universitas Dian Nuswantoro. Yang berikutnya adalah, nah ini kalian siapin foto terbaik ya, yaitu foto ukuran 3x4 2 lembar ini berwarna, dan foto ukuran 3x6-nya juga 2 lembar ini berwarna juga. Oke, untuk yang berikutnya adalah surat keterangan bebas buta warna bagi calon mahasiswa Fakultas Kesehatan, Prodi Desain Komunikasi Visual, Prodi Teknik Biomedis. Nah, ini dapat diperiksa di Poliklinik Dian Nuswantoro Semarang. Oke teman-teman semua, itu tadi informasi dari aku mengenai pendaftaran mahasiswa baru jalur PMDK 2 di Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Semoga membantu ya. Jadi buat kalian yang masih ada pertanyaan atau mungkin yang agak bingung nih sama yang aku jelasin, silahkan tulis aja di kolom komentar. Yuk semuanya tetap semangat ya, jangan lupa belajar dan berdoa. Sukses selalu, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.